Unboxing Cellmeter 8 dari Shopee. Biasanya belanja di AliExpress, sekarang nyoba di Shopee. 100 ribuan lah ya, 200 ribu sampai 8 hari ke. Unboxing teman-teman, ini paketan Cellmeter 8 yang saya beli dari Shopee. Pesan tanggal 20, nyampe tanggal 28. Paket Shopee, pertama kali saya belanja pakai Shopee, biasanya pakai AliExpress. Ini pakai akun anak, jadi saya beli Cellmeter buat perlengkapan baterai pack Cellmeter 8 ya. Kemarin cari-cari di Tokopedia, AliExpress dan Shopee, ternyata lebih murah di Shopee. Saya beli dua nih, Cellmeter 8 dikirim dari mana nih? Dongzuan City. Jadi saya order tanggal 20, sekarang tanggal 28, nyampe 8 hari ya. Ini packaging mantap banget ya, bagus banget. Bubble wrapnya keren. Oke, kita akan unboxing. Unboxing dilakukan oleh siapa? Arfa. Oh, udah punya itunya. Harus kena tangan. Cutter. Bubble-nya tebal banget ya. Hebat sih nak. Ini tadi ganti. Kuat. Lihat tuh. Packagingnya mantap sekali ini. Lapaknya apa namanya ya? Freeland 2. Nah, Cellmeter 8. Ini harganya 103.000. Ya, cuma gitu doang. Oh, nggak pakai. Ya, nggak ada kabelnya ya. Itu buat itu. Nah, ini Cellmeter 8. Jadi ada Cellmeter 7 yang 7 pin dan ada Cellmeter 8 yang 8 pin. Ini sama sih, nggak ada apa sih namanya, pin kabelnya ya. Jadi kita harus belanja lagi buat cari ini ya nih pinnya. Nah, kotakannya juga kagak ada, nggak pakai kotak ya. Bodongan seperti ini. Baca ya. Cellmeter 8. Jadi ini buat mendeteksi si baterai pack nanti per selnya kondisinya gimana. Nah, kalau kita 8 sel berarti nanti kita harus beli kabelnya 8 sel, 8 kabel. Nah, jadi ini paketannya cuma gini doang nih, bodongan doang, kasih nggak pakai kotak gitu ya, untuk menghemat apa namanya beban atau berat. Jadi cuma dikasih kertas doang, lumayan lah ada kertas. Nah, untuk colokannya saya udah beli nih yang ini, tapi yang 5 ini ya, yang 4S. Kebalik lagi ya, hitamnya yang 4, malah ini kebalik nih. Ini ke sini. Kalau cuma baterai packnya 4 sel bisa pakai yang kabelnya 5 biji, tapi kalau yang 8 sel berarti kalau di seri 8 gitu ya,
8S main seri, berarti harus beli lagi. Ada yang 8 nggak punya ya. Oke, berarti sel meter udah ada, kemudian ini juga BMS yang bekas, ini juga ready, tinggal inverter kagak punya. Nabung lagi inverternya, nanti kita nabung lagi guys, karena kemarin harus benerin kulkas, jadi projectnya terkatung-katung. Kita lanjutkan lagi. Sementara sel meter unboxing dari mana tadi, dari Cina 8 hari 103.000 kalau nggak salah ya, harga kurs dolarnya nih. Oh, 104 free on kir, total menjadi 219.000. Jadi 100 ribuan lah gitu ya. Kalau di Tokopedia mungkin nggak jauh beda sih ya, karena ini kursnya lagi kurang oke gitu ya, 15-16.000. Jadi kalau kita belanja dari AliExpress ataupun dari Shopee dari luar, itu lebih murah di lokal lah gitu ya, karena barang-barang yang di Tokopedia ataupun di Bukalapak mungkin itu harganya masih harga lama ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belanja, cari aja di toko-toko lokal. Ini karena saya pengen tahu aja nih belanja di Shopee kayak apa, ternyata kayak gitu. Oke, kita lanjutkan projectnya. Belajar membedakan baut, mur, dan sekrup katanya ya. Saya baru tahu bedanya. Baut itu yang gini nih katanya ya. Mur yang bulatnya, ringnya. Kalau sekrup, nah kalau sekrup ini. Jadi untuk ngelobangin si baterai packnya Huawei ini pakai sekrup beton dulu nih. Saya pakai beberapa lubang karena tadi bingung juga ya mau pakai binding post yang kuningan. Ini ternyata nggak ada yang kecil, adanya yang ukuran gede, jadi ngelubanginnya agak kurang ini nih, kurang gede ya, masih kurang gede. Pakai bor sih idealnya ya, di bor dengan ukuran ini berapa ya, 8 M8 atau M6. Nah, saya coba pakai binding post yang kecil, yang ini nih segini. Nanti tinggal nanti kita atur-atur gimana cakepannya. Tadinya mau ditidurin tapi ternyata agak kurang bagus karena kejedut si murnya ya, jadi mungkin posisinya bakal seperti ini aja nih. Nah, jadi biar ketahuan mana yang positif, mana yang negatif, saya pakai binding post seperti ini. Untuk binding postnya sendiri, ini ada yang full kuningan nih, mahal juga ya kalau full kuningan. Ada yang cuma ini apa ya namanya, bukan tembaga kan kuningan ya, yang biasalah sepuhan gitu ya. Yang keduanya ring sekun juga saya kurang standar ya. Ternyata ini asal sekun yang nggak tahu kekuatannya bisa sampai berapa ampere. Nah, ini juga kalau buat ke kabel apa namanya, kabel inverter, ke kabel controller, kalau pakai gini ya mungkin kalau cuma di power box mungkin kalau cuma lampu nggak masalah ya, tapi kalau buat arus yang gede harusnya sih pakai sekun yang gini nih. Cuma sekun kuningan kayak gini, ini alat ini yang saya nggak punya ya. Dulu mau nyekun pakai gini sampai patah, nggak kuat. Mau ngejepit kuningan korban yang patah ya, saking murahan. Jadi harus punya alat juga ya ternyata. Main PLTS ternyata jajan mulu ya. Alat sekun aja harus
Padahal kita nyekun kan gak sering-sering amat, harus punya alatnya juga ternyata. Oke, sementara unboxing Sailmeternya seperti ini dulu deh. Nanti saya belum tahu nih nanti apakah ini di seri atau di paralel. Lagi menimbang-nimbang posisi ininya nih, posisi dudukan. Nah tadi testing pakai ginian, sampai ini juga nggak tahan panas karena ini buat terminal blok AC ya, yang arusnya paling di bawah 10. Kalau kena 20-30 ampere ini meleleh juga ya. Tapi kalau ininya sih awet, ininya sih kuat sih, logamnya sih kuat buat 30 amperan. Tapi tidak recommended kalau kita nanti planningnya untuk arus yang besar dengan menggunakan 28 sel ini ya. Bagusnya sih kayak gini nih, dan skun kayak gini. Nah gimana caranya ya buat nyekun? Untuk menyekun aja kita harus lihat YouTube lagi seminggu, jadi udah 2 minggu nih. Ini minggu kedua hasil ngelamun, ternyata harus pakai beginian. Oke, kita lanjutkan lagi project akhir tahun. Berpikir seminggu ternyata bongkaran Live PO4 nya Huawei ini karena dia pakai solderan ya, bikin bingung gitu ya. Tidak semudah kalau yang kayak ZTE tinggal pasang ginian doang nih, skun tempel. Kalau ini kita harus rada-rada ngelobangin aluminium, apa timah ini ya, aluminium kali ya. Nah untung ini nggak terlalu keras, jadi bisa kita lobangin pakai kayak ginian. Cuma masalahnya skill baru guys, ngelobangin baterai packnya bongkaran Huawei. Kita mau pasang buat kabel-kabel ternyata saya masih bingung mana baut, mana sekrup, mana emur. Kebalik-balik guys. Setelah tanya Google, ternyata yang gini namanya apa tadi ya, emur. Baut yang gini ya, sekrup. Nah apa bedanya baut sama sekrup? Begitu ya. Apa ini ya, sekrup? Oke, jadi pelajaran hari ini lagi bikin cantelan nih ke baterai pack bongkaran dari Huawei buat nyantelin kabel-kabel, nanti kabel dari panel ataupun kabel inverter. Karena saya nggak bisa nyolder gitu ya, jadi saya tes. Ada beberapa tes untuk bikin jumperan, kaitan jumper ya. Nah untuk si lempengan ini bahannya apa ya, aluminium kali ya, aluminium, jadi nggak terlalu keras. Ini lasannya kayaknya las laser gitu ya. Nah sementara lempengan ini bisa kita bolongin dengan menggunakan baut apa, skrup beton ya. Saya tadi mana contohnya ya, aduh skrup betonnya hilang saudara-saudara. Ada baut, ada emur, ada skrup. Nah ternyata saya nggak tahu bedanya, ketuker-tuker. Padahal ini dibutuhkan buat ngelobangin baterai pack. Korea kalah 2-0 dari Ghana.
baru 38 menit. Oke, sementara kita lubangnya baru 2 nih, hitam dan merah. Ini nanti kita pikir lagi apakah mau di 12 atau di seri 24. Kita lubangin lagi nih, ini sama ini. Ini masih pakai bekas terminal blok yang AC ya. Nanti kita lubangin pakai skrup seperti ini biar binding postnya. Nah, ini udah nyetok binding post. Binding postnya bisa kita pasang di sini. Kalau paralel berarti kita harus nyambungin dari plus ke plus, minus ke minus, nanti baru kita taruh kabel inverter, kabel dari controller ke masing-masing main plus dan main minusnya ya, kutub utama plus dan kutub utama minus. Kemudian ini juga kabel BMS, PR lagi apakah saya bisa nyoldernya atau tidak. Sementara kita nonton bola dulu. Wassalamualaikum.